dan juga lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan hati dan pikirannya, dan kita akan memulai. Tapi sebelumnya kita akan memulai dulu ya Bang Simpson ya. Kita menyanyikan lagu hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, dan juga kasih Yesus indah oh indah. Ya. Kita akan masuk ke ibadah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Kita satukan hati dan pikiran kita telipak tangan kita tutup mata kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami Bapa, Engkau masih memberikan kami kesehatan Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami Bapa boleh bangun dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan sukacita Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Biarlah Tuhan berkati ibadah hari ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh bersukacita di mengikuti ibadah ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh menjadi berkat buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras. Hitunglah, kau niscaya kagum oleh
ketuhanan di bulan September tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Demikianlah bunyinya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan menyambut pengumuman dan doa syafaat. Tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Shalom adik-adik, kita mau pengumuman dan doa syafaat. Adik-adik kami, kita masih ibadah dari rumah ya adik-adik. Bagi anak-anak kami yang mau ngikuti, yaitu ayat bulanan, kami mengharapkan anak-anak kami mendaftarkan kepada guru-guru sekolah minggu, yaitu ayat bulanannya adik-adik, didaftarkan kepada guru-gurunya. Itu pengumumannya, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa, satukan hati kita. Bapa yang baik di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus di pagi hari ini, oleh karena kasih-Mu Tuhan, boleh kami Tuhan bangun dari tidur kami, dalam keadaan sehat Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Bapa, kami ibadah sekolah minggu, khususnya anak-anak kami Tuhan, yang beribadah dari rumah masing-masing Tuhan Yesus. Engkau berkati Bapa mereka, persiapkan hati mereka Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan Yesus anak-anak kami kepada tangan pengasihan Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Tuhanlah melindungi, menjagai. Berkati Tuhan mereka di dalam pendidikan mereka Bapa. Berkati Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan Tuhan Yesus. Jauhkan sakit penyakit. Bila ada yang dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, Tuhan menjamah menyembuhkan. Dan begitu jugalah Tuhan Yesus orang tua kami Bapa. Orang tua anak-anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau menyertai mereka Bapa di dalam mendidik anak-anak mereka Tuhan ke jalan Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Dan Engkau Tuhan memberikan kesehatan. Bila ada Tuhan orang tua kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Bila ada yang berkekurangan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan mencukupkannya. Bapa, kami serahkanlah Tuhan Yesus
pelayanan kami di HKBP Immanuel Tuhan Yesus. Secara khusus guru-guru sekolah minggu Bapa. Kami serahkanlah Tuhan kerinduan kami, cita-cita teman-teman kami, maupun Tuhan mereka yang ikut Tuhan Yesus melamar pekerjaan CPNS. Tuhan Yesus, Engkau menjawab doa kami Bapa. Tuhan, kami serahkan guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus kepada tangan pengasihan Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan di HKBP Immanuel. Mampukan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pelayanan kami, Engkau Tuhan memberkati menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berikan kesehatan kepada kami guru-guru sekolah minggu Tuhan Yesus. Begitu juga teman-teman kami yang tidak dapat melayani bila ada yang sakit, Engkau menyembuhkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami HKBP Immanuel. Kiranya Tuhan memberkati uluan kami Tuhan Yesus. HKBP Immanuel, berikan hikmat bijaksana, kuasa-Mu yang terjadi di gereja-Mu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami serahkanlah hidup kami Tuhan Yesus. Hari lepas hari Tuhan, bangsa dan negara kami ini dalam keadaan goncang Tuhan Yesus karena COVID-19. Kami memohon dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami memohon, lenyapkanlah dari bumi ini Tuhan Yesus. Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan menyelesaikan yang kami hadapi ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah kami dari segala dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus. Agar kami layak di hadapan Tuhan, layak memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami bersyukur dan memohon kepadamu. Haleluya, amin. Ya adik-adik sekolah minggu, kita akan menyambut firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 387, Ku Heran Allah Mau Memberi. Yang hina bagai
Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, puji syukur kami ucapkan pada hari ini. Kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati anak-anak kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Ampuni kami dari dosa-dosa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nats khotbah pada hari ini, minggu ke-15 setelah Trinitatis, dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil, lalu terlihat olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihan itu kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Anak-anak, Nats khotbah pada hari ini yang tertulis dari Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Musa lahir dan diselamatkan. Anak-anak sekalian, kisah penyelamatan bayi Musa ini terjadi akibat adanya perintah dari seorang raja Mesir kepada bidan-bidan perempuan Ibrani yang bernama Sipra dan Pua. Anak-anak sekalian, semua orang pasti pernah mendengar situasi yang sulit. Baik itu sesulitnya yang beresiko. Setiap orang punya cara berbeda untuk menghadapinya. Ada yang menyerah sebelum berjuang, ada yang sudah pasrah sebelum berusaha, namun ada pula penuh kegigihan menghadapinya tanpa mau menyerah. Dalam nats firman Tuhan hari ini menceritakan tentang penyelamatan bayi Musa. Anak-anak sekalian pernah mendengar Musa bukan? Musa artinya yang diambil dari air. Di dalam kisah penyelamatan bayi Musa, kegigihan orang tua Musa, kakaknya Miriam, dan beberapa perempuan di sekitarnya yang punya peran tersendiri, yaitu Sipra dan Pua, termasuk putri Firaun.
Anak-anak sekalian, kisah penyelamatan bayi Musa ini terjadi akibat adanya perintah dari seorang raja Mesir kepada bidan-bidan penolong perempuan Ibrani yang bernama Sipra dan Pua untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari Ibrani. Adapun perintah ini didasarkan kepada keadaan bangsa Israel, di mana orang-orang Israel bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga ada ketakutan orang-orang Mesir. Jangan-jangan suatu saat orang Israel yang karena banyak jumlahnya akan memerangi Mesir. Namun karena bidan-bidan ini takut akan Tuhan, mereka membiarkan bayi-bayi itu tetap hidup. Sekalipun tindakan ini sangat berisiko karena menantang perintah Raja Mesir. Tindakan penyelamatan itu mereka lakukan juga kepada suatu keluarga Ibrani, yaitu dari keluarga Lewi, orang tua Musa. Setelah Musa lahir anak yang cantik, orang tuanya berusaha menyelamatkan bayi Musa dan menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun karena tidak dapat lagi menyembunyikan lebih dari lama itu, sehingga orang tuanya mencari akal untuk menyelamatkan bayi Musa, yaitu dengan meletakkannya di dalam sebuah peti pandan yang sudah dilapis dengan gala-gala dan kemudian menaruh peti itu ke sungai Nil. Inilah salah satu catatan cara yang cukup kreatif yang dilakukan ibunya Musa untuk menyelamatkan anaknya yang ada dalam ancaman bahaya. Usaha penyelamatan bayi Musa tidak berhenti di situ saja. Kakak perempuan Musa yang bernama Miriam turut berperan demi menjaga keselamatan Musa. Dengan mengikuti peti itu dari jauh, dia perhatikan dari jauh. Tidak ada perasaan takut baginya untuk menemui putri Firaun. Sehingga putri Firaun menemukan bayi itu. Sang kakak langsung menyodorkan tenaganya untuk mencarikan seorang ibu penyusu, yaitu ibu Musa sendiri. Dengan demikian, ancaman Firaun tidak menyurutkan ibunya Musa untuk mempertahankan hidup anaknya. 1. Menghadapi kesulitan dengan iman kepada Tuhan. Tentu ada banyak sikap kita tunjukkan sebagai jawaban kita saat menghadapi situasi yang sulit. Namun melalui kisah orang tua Musa dan keluarganya menunjukkan sebuah cara bagi kita untuk tidak menyerah terhadap ancaman apapun. Sekalipun situasi sulit, bukan berarti pikiran kita juga menjadi buntu. Sebuah ungkapan mengatakan situasi sulit bukanlah jalan buntu. Karena di tangan Tuhan bisa jadi itu adalah pintu. Kita harus juga sadar, yakin akan kuasa Tuhan senantiasa memberi pertolongan dalam situasi sesulit apapun. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang tua Musa menyadarkan kita bahwa ancaman atau kesulitan itu selalu ada. Namun dalam hidup orang Kristen, percaya kepada Tuhan merupakan sebuah kunci kemenangan menghadapi kesulitan hidup. 2. Tanggung jawab orang tua terhadap anak. Tentu apa yang dilakukan oleh orang tua Musa dalam nats ini merupakan bentuk dari kepedulian tanggung jawab yang didasari oleh kasih sayang orang tua kepada anaknya. Apa yang dilakukan oleh orang tua Musa adalah sebagai bentuk penyelamatan masa depan Musa, dan bahkan penyelamatan sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Anak-anak sekolah minggu juga harus menyadari bahwa orang tua kita sangat mengasihi kita dan melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam kehidupan orang Batak sendiri, sering kita mendengarkan kalimat anak kokido hamoraun diau. Bahkan sampai dalam sebuah bentuk lagu dengan judul yang sama. Dalam kalimat tersebut
terkandung sebuah makna yang sangat mendalam, yaitu tentang kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya, bahkan rela melakukan apapun untuk memperjuangkan anak-anaknya. Sering tantangan ataupun ancaman tidak menjadi penghalang bagi orang tua kita. Yang penting kebutuhan anak-anaknya bisa terpenuhi. Ancaman yang dihadapi oleh seorang anak zaman ini bukan lagi hanya persoalan pembunuhan fisik, tetapi dalam era digital ini, kejahatan yang paling menakutkan adalah kejahatan digital yang terwujud melalui penggunaan gadget yang tidak terkontrol. Kejahatan jenis ini bahkan dapat menerobos ruang pribadi si anak, di mana orang tuanya sendiri pun sangat sulit untuk memasuki ruang tersebut. Namun demikian, orang tua harus memiliki tanggung jawab yang dalam melindungi anak-anaknya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Apabila ada anak-anak kami ataupun orang tuanya yang dalam keadaan sakit, kami meminta pertolongan kepada-Mu. Sembuhkanlah yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan. Tuhan, anak-anak kami yang bersekolah, berikanlah kepintaran agar mereka dapat mengikuti pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Berkatilah orang tuanya dan berikan rezeki agar dapat membiayai kebutuhan anak-anak kami. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan masuk ke sesi bagi kelas, tapi sebelumnya kita bernyanyi lagu Gembala Baik. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya?
Puji Pasti Tuhan. sehat-sehat Iya, semua ya pasti Bang. sehat-sehat Iya semua. betul kakak-kakak. Makanya masih bisa ibadah bersama kita hari ini. Iya, abang mau sapa sekali lagi supaya semangat, boleh adik-adik ya. Seperti biasa jargon kita, abang mau sapa ya. Adik-adik sekolah minggu. Suka firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu hari ini ya Kak Besta dan Kak Darna ya. Kita mau membahas apa sih Kak? Kita mau membahas tentang kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali. Nah, untuk itu adik-adik sebelum nanti akan disampaikan sama kakak dan abang, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga dengan saat ini kami masih bisa merasakan berkat-Mu. Tuhan yang baik, hari ini Tuhan kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati hati kami, pikiran kami agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu kiranya dapat tumbuh di dalam hati kami masing-masing dan menjadikan pedoman kami untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh keluarga kami dan Engkau yang berkati, untuk bungkus mereka dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, jauhkanlah segala roh-roh jahat yang akan mengganggu aktivitas ibadah kami pada hari ini Tuhan, agar kiranya Tuhan firman-Mu dapat menjadi senjata kami Tuhan untuk melawan roh-roh jahat. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, amin. Iya, kita masih membahas tentang doa pengakuan iman bagian kedua masih ya Bang ya? Iya betul Kak Mengenai Darna. Tuhan Yesus ya Kak ya. Iya, tapi bagiannya tentang kenaikan dan kedatangan Yesus kedua kali. Iya, kita membahas lebih dalam lagi nih. Iya. Oh, kalau minggu lalu kita udah belajar kalau Tuhan Yesus itu sudah mati, terus itu sudah bangkit. Bangkit. Kemudian beberapa hari kemudian itu naik ke surga. Iya. 40 hari Kak ya? 40 hari. 40 hari. Tapi abang, kakak supaya lebih jelas lagi kita akan dengar diceritain sama Kak Darna ya mungkin ya Bang ya. Oke, silakan Iya. Kak Darna bercerita. Oke, kemarin kita udah bahas tentang kematian dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Di dalam kenaikan itu sebelum naik ada 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya tetap memberitakan Itu Injil-Injil. setelah Tuhan Yesus bangkit ya Iya, Kak ya. setelah Yesus bangkit selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu Yesus mengajar murid-muridnya, mengajar semua Pengikut-pengikut ya, Kak, ya? pengikut-pengikutnya untuk tetap berjalan di dalam firman Tuhan. Tetapi setelah 40 hari dia naik ke surga. Gimana sih caranya? Naik ke surga itu pasti contohnya gini. Kita pasti abang-abang tahu balon kan? Tahu lah kan, Kak. Balon itu kalau kita pegang terus kita terbangkan pasti naik ke surga Iya. ya kan? Ke atas. Ih, naik ke Seperti surga, Kak. itu, naik ke surga, naik ke atas. Nah, Ya. seperti itu juga Tuhan Yesus. Di dalam itu Tuhan Yesus naik ke surga dari seperti terbang ke atas. Terangkat gitu ya Kak Terangkat ya. dia ke atas dengan semua mata melihat, semua murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke atas sampai tidak terlihat. Karena sudah tertutup dengan awan-awan. Oh, Iya. berarti Tuhan Yesus itu naik ke surga disaksikan oleh murid-murid. Iya, semua murid-muridnya melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi seperti balon itu juga. Jadi Tuhan naik dari tanahnya, dilihat murid-muridnya sampai ke surga sampai tidak terlihat. Menakjubkan sekali ya Kak Iya. Darna, Kak Besta ya. Bukan berarti kayak hilang begitu lah, lenyap ya. Ya, Pasti berarti Tuhan naik ke Yesus surga ya Kak ya. masuk ke surga, naik ke surga. Ada nggak sih Kak ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, Tuhan Yesus ngomong hal-hal tertentu gitu Kak? Atau adakah kejadian-kejadian yang pada saat waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga gitu? Misalnya ada Bisa malaikat. kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul. Oh, kita buka Alkitab kita ya. Iya. Abang yang baca ya boleh Kak Darna ya? Iya. Abang akan baca adik-adik Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Abang baca ya, adik-adik juga boleh nanti buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi
saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkaplah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Itu dia adik-adik ya. Iya, itu kisahnya terangkatnya Tuhan Yesus naik ke surga Ya, ya. tapi Kak, aku ada baca tadi kan Abang ada baca di ayat terakhir bahwa Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama untuk kembali ke dunia. 2 kalinya. Oh iya, dan itu ya Bang, tadi kan di awal Kak Darna ada ceritakan. Jadi tema kita hari ini yaitu naiknya Tuhan Yesus ke surga dan penghakiman yang kedua. Iya, penghakiman terakhir itu. Penghakiman yang terakhir. Itunya datangnya Tuhan Yesus kedua kalinya. Oh berarti itu kapan Kak? Apa sekarang atau kapan gitu Kak? Ada nggak yang tahu? Kita belum tahu. Gak ada yang tahu Gak ada ya. yang tahu Tuhan kapan akan datang kedua kalinya. Iya, tapi mungkin penjelasannya bisa kita baca di Alkitab ya Kak ya. Iya, adik-adik dibuka Alkitabnya ya untuk membacanya. Yaitu di Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46 ya Kak ya. Nah, kalau bisa baca untuk kita semua ya Kak ya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal dan yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, dan ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, dan mereka yang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Wah, firman Tuhannya agak panjang ya kakak abangnya. Ya. Jadi di situ ada bisa kita lihat tentang penghakiman terakhir ya. Penghakiman nanti yang setelah akhir zaman dilakukan oleh Tuhan. Iya. Berarti kita di situ ada penghakiman tentang dosa-dosa kita ya, Kak? Ya, jadi kakak berarti ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia itu adalah kedatangan Tuhan yang pertama kali. Kemudian nanti setelah akhir zaman yang kita nggak tahu kapan itu, Tuhan akan kembali ke dunia untuk melakukan penghakiman. Berarti kan kita nggak tahu Kak Tuhan Yesus datang kapan ya adik-adik ya. Artinya berarti kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa ya. Iya. Jaga-jagaan berdoa. Dan kita juga harus tetap melakukan hal-hal yang baik. Iya benar Kak.
Dan tadi Kak, kalau kita baca di natsnya, Tuhan akan melakukan penghakiman. Jadi di sini mungkin akan ditentukan ya mana Iya, yang masuk masuk surga, surga, dan mana mana yang masuk masuk neraka. Tadi juga abang ada dengar Kak yang dibilang di situ ditulis bila mana kalau misalnya kita ngelihat ada orang yang kelaparan, ada orang yang nggak punya baju, nggak punya pakaian ya. Terus kita menganggap itu bukan kepentingan kita, urusan kita. Wah, nanti Tuhan akan menghukum kita karena ternyata Tuhan mengatakan bahwa itu adalah ibaratkan saudaranya, iya adik-adik. Jadi sebenarnya di sini Tuhan juga mengajarkan bahwa semua manusia itu sama. Semua manusia itu ketika ada yang kesusahan, kita harus bisa bantu semampu kita. Ketika ada yang kesulitan, kita harus menganggap bahwa dia adalah saudara kita, adik-adik. Iya, dan itu juga kan hukum yang utama dan yang terutama adalah kasih. Kita sebagai murid-murid Tuhan percaya kalau namanya kita sudah melakukan kasih, berarti kita sudah melakukan hukum Tuhan. Iya, jadi adik-adik harus tetap berbuat baik, harus tetap mematuhi orang tua, harus tetap rajin belajar. Segala perbuatan kita Tuhan melihat dan Tuhan semua. mencatat Kak ya. Kenapa? Dicatat juga ya Kak ya. Iya. Iya. Jadi semua yang kita lakukan Tuhan akan mencatat apa yang kita perbuat, baik perkataan kita, tingkah laku kita. Bahkan yang kita pikirkan. Iya, sebelum kita Lakukan gitu lakukan ya, pun Tuhan udah tahu, apalagi isi hati kita, isi Iya, hati. Isi hati tidak pernah bohong. Iya. Tapi kan kakak abang, kalau kita tadi belajar, kita baca firman Tuhan, akan ada orang-orang yang masuk ke surga, akan ada orang-orang yang masuk neraka. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus yang kita sudah belajar berulang kali, Tuhan itu sudah mati untuk menebus Dosa kita. dosa-dosa kita. Berarti kita udah pasti Masuk surga? Selamat, tapi kalau kita tetap melakukan dosa, Iya, ada syaratnya Kak ya. iya. walaupun Tuhan udah menghapus dosa kita dengan dia mati, tapi kalau kita tetap melakukan dosa, ya Tuhan juga pasti sedih kan Kak? iya, tetap kita masuk neraka nanti suatu saat. Iya. Jadi adik-adik, penghakiman terakhir itu pasti ada, tapi kita tidak tahu kapan itu Tadi akan terjadi. Ada juga Kak dibaca Kak pesta tempat yang apinya tidak pernah padam. Wih. Iya. Sedangkan kalau kita kebakar tangannya sedikit aja, aduh panas Udah banget sakit adik-adik. kali. Bang, jangan kena bakar bang. Kalau kita kena air lilin itu bang, Iya. sakit kali rasanya. kan, Apalagi Bang. kalau misalnya adik-adik dibonceng papanya naik kereta. Abang sering dulu gitu kena knalpot. Kebakar, iya Iya. panas kayak gosong. Apalagi tadi katanya di tempat penghakiman itu, di tempat orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah akan ada api yang tidak akan padam katanya kakak abang, ya kan? Ya, tentu aja Jadi- kita nggak mau ya masuk situ ya. Jadi kita tetap waspada. Iya. Dan percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Dan tetap baca Alkitab. Iya. Dan tetap mengikuti kebaktian sekolah minggu. Dan dia banyak ya, memang. Iya. Iya banyak Apapun kakak abang. yang baik-baik pasti harus dilakukan. Iya, betul. Adik-adik sekolah minggu. Iya. Dan memang kita juga sebagai orang Kristen ya, dasar kita itu apa adalah firman Tuhan. Makanya kita harus ibadah, kita harus rajin baca Alkitab. Biar iman kita tetap bertumbuh ya Kak, Bang. Betul. Nah itu dia adik-adik untuk firman Tuhan pada hari Minggu ini. Harapan abang-abang dan kakak-kakak, adik-adik selalu senantiasa mendengarkan firman Tuhan agar firman Tuhan bertumbuh di dalam hati adik-adik. Nah itu dia adik-adik. Terakhir ya Kak Besta ya, kita mau sebelum kita tutup kita mau berdoa dulu ya Kak Besta. Ya, kita mau berdoa bang. Mari adik-adik kita lipat tangan, Kak Besta yang bikin ya, ditutup matanya. Mari Kak Besta yang pimpin doanya. Iya, adik-adik semua dengan sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik, karena berkat Tuhan yang sangat baik, sangat melimpah dalam kehidupan kami. Kami masih bisa Tuhan mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari. Kami masih sehat Tuhan dan kami melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Biarlah Tuhan, firman Tuhan dapat selalu kami dengarkan, kami mengerti, kami amalkan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sebagai anak-Mu yang sudah ditebus, kami dapat selalu melakukan segala perintah Tuhan. Kami dapat layak disebut sebagai anak Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, segala kegiatan kami akan kami lakukan. Tuhan berkati adik di sekolah minggu agar mereka semangat dalam sekolah minggu, dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan. Berkatilah kami anak-Mu Tuhan agar semakin hari kami dapat semakin bertumbuh dan semakin layak disebut sebagai anak Tuhan. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami sebentar lagi, kami akan melanjutkan segala kegiatan kami. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat melakukan segalanya dengan baik. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup,
Kami berdua mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Ya. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa, tapi sambil mengumpulkan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita bernyanyi sekali lagi sambil mengumpulkan persembahannya adik-adik. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.